to my channel official gua. Bersama gua kembali Randy. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan di zaman pandemi gini. Kita masih berkutat dengan COVID-19 ya. Oke, nah kali ini gue mau bahas sedikit mengenai hal-hal yang gak penting yang seharusnya lu pada bisa abaikan di hidup inilah gitu. Hal-hal gak penting itu menjadi salah satu pemicu stres ya. Nah, kali ini gue coba mau bahas apa saja sih hal-hal yang gak penting itu menurut gue. Yang pertama, hal-hal yang gak penting menurut hidup gue, ketidakjujuran. Ya, menurut gue itu suatu hal yang memang amat sangat bisa merusak image lu ya, bisa merusak citra lu gitu, bisa merusak pandangan orang lain terhadap lu gitu loh. Sekalinya lu ketahuan tidak jujur, nah dimanapun ya, mau itu dalam bisnis, dalam dunia pekerjaan ya, sekalinya lu ketahuan tidak jujur, lu akan sulit memulihkannya gitu loh ya. Mungkin ada beberapa orang atau mungkin temen gitu memang mau memberikan lu kesempatan, tapi mereka tidak akan mudah kembali percaya sama lu. Itu sangat penting, ketidakjujuran. Oke. Yang kedua, hal-hal yang memang bukan atau tidak membuat lu bahagia, itu juga gak penting. Contoh, hal-hal yang tidak membuat lu bahagia, gak bisa move on ya. Selalu berkutat pada masalah ya. Daripada lu gak bisa move on, mendingan lu melakukan sesuatu agar lu bisa move on. Kayak misalnya nih, mungkin bahasa religiusnya adalah lu nggak bisa move on dari kepahitan gitu. Jadi kayak mungkin ada istilahnya namanya kepahitan. Lu tuh selalu mengingat masa lalu yang buat lu sedih, buat lu sakit hati ya kan. Menurut gua ya mungkin jadikan itu sebagai pelajaran ya. Kalaupun memang lu melakukan kesalahan atau orang lain membuat lu sakit hati, jadikanlah itu pelajaran, bukan membuat lu malas makin down atau putus asa. No. Jadi kalaupun memang ada pelajaran yang bisa dipetik dari kesalahan lu atau mungkin masa lalu lu, jadikanlah itu pelajaran yang berharga, bukan sebagai menghambat lu, bukan sebagai penghambat untuk lu supaya bisa move on. Itu termasuk kayak misalkan putus sama pacar, segeralah move on. Apa yang salah, apa yang kurang benar dalam hubungan masa lalu, jadikan itu pelajaran supaya lu bisa lebih baik di kemudian hari. Oke ya. Jadi tadi kita bicara yang kedua adalah kepahitan. Yang ketiga menurut gua hal yang gak penting itu adalah drama. Aduh, banyak banget ya. Drama queen, drama king ya. Mungkin orang-orang suka sekali yang namanya bikin drama. Kayak misalkan sama pacar suka bikin drama ya kan. Ada aja lagi kayak drama. Kayak contohnya tuh gini ya. Mungkin sering terjadi juga ya. Sering terjadi gitu ya. Yang lu mau makan apa? Terserah. Ya udah, makan nasi padang yuk. Nggak mau terlalu banyak lemaknya. Dah, katanya tadi terserah. Ya kan. Ya udah, makan sushi misalnya.
Enggak mahal. Ini gimana sih? Tadi bilang terserah lah, kok jadi kagak mau? Ini gimana nih maksudnya? Nah, itu drama tuh biasanya terjadi di hubungan percintaan tuh, itu sering terjadi. Atau misalnya kalau di dunia kerja, misalnya tuh kayak drama tuh kayak drama yang sering terjadi di dunia kerja itu kayak misalnya adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain kayak, ini kok datanya belum siap sih, lu kok nggak prepare dengan baik sih gitu. Iya nih Pak Bu, ini salahnya tim produk misalnya, atau ini salahnya tim engineer gitu, nggak siapin dengan baik gitu lah. Itu kan menjadi tanggung jawab bersama ya, artinya kan harusnya siapapun yang ditunjuk untuk menyiapkan materi presentasi ya semua bertanggung jawab gitu loh ya kan. Memang bukan tanggung jawab, bukan murni tanggung jawab lu gitu, tapi ya lu berkewajiban memastikan bahwa presentasinya itu beres gitu, bukan melempar kesalahan, bukan menyalahkan orang lain gitu loh ya kan. Gitu, itu drama tuh. Atau misalnya kok lu telat mulu sih gitu ya kan, bikin drama lagi ya kan. Atau mungkin seharusnya WFO, terus dia tiap kali WFO selalu ada aja alasan untuk WFH ya kan, bikin drama lagi ya, pokoknya sering-sering deh gitu. Itu menurut gua hal yang gak penting gitu ya. Jadi janganlah bermain-main drama lah itu dalam kehidupan, malah bikin hidup lu makin sulit lah gitu lah ya kan. Apalagi ya kayak contoh-contoh permainan drama gitu, kayak apa namanya, suka ngatur-ngatur orang lain. Nah itu juga drama itu ya kan. Gua kan kakak lu ya, gua berhak ngatur dong. Enggak juga gitu loh ya kan. Ya lu mau mengatur, aturlah hal-hal yang memang wajar untuk diatur gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak wajar diatur, cara pakaian lu diatur ya kan, lu kencing diatur, lu berak diatur, emang masih baby ya kan? Enggak juga gitu kan. Lu mau makan apa diatur ya, enggak juga ya kan. Kan lu udah pada gede-gede ya, harusnya bisa mengambil keputusan lah ya kan. Ya memang nggak semua hal bisa lu nggak diatur gitu. Kayak misalkan kalau lu masih hidup dengan orang tua ya mau nggak mau lu diatur oleh orang tua gitu ya kan. Kalau lu sudah berkeluarga ya mau nggak mau ya lu harus punya aturan untuk mengatur keluarga lu gitu, termasuk juga lu mengatur keuangan. Nah itu boleh diatur, tapi bukan orang lain yang mengatur, diri lu sendiri yang ngatur gitu. Jadi jangan banyak drama dah tuh, ada orang-orang lain ikut campur urusan kita, itu drama sih sebenarnya gitu. Jadi ya janganlah mengatur orang lain gitu loh. Jangan ikut campur urusan lain, jangan bikin drama gitu ya. Atau misalnya saudara lu gitu, ada yang mungkin lagi berantem sama pasangan gitu. Jangan malah bikin drama. Iya nih, tuh suaminya yang salah, suaminya yang begini atau istrinya yang begini. Jangan malah nambah bumbu-bumbu, jangan malah menambah bumbu-bumbu tak sedap gitu loh. Seharusnya kita sebagai saudara, kalau melihat saudaranya lagi berantem sama pasangannya ya dibantu diselesaikan masalahnya. Fokuslah pada penyelesaian masalahnya tuh ya kan. Ya masih banyak sih kayak drama-drama gitu. Gue sering banget lihat kayak gak penting sekali gitu loh ya kan. Atau misalnya ya hubungan suami istri ya kan, misalnya lagi berantem gitu ya, atau lagi beda pendapat gitu ya. Entah suami atau istrinya malah keluar rumah gitu ya, kabur dari rumah. Itu kan bikin drama ya. Ya seharusnya masalahnya dibicarakan dan diselesaikan gitu dengan baik-baik, dicari kesepakatannya gitu ya kan, bukan malah melarikan diri gitu. Rasanya ya itu sama aja dengan lari dari masalah ya, bukan berdamai dengan masalah gitu ya. Gitu sih, itu drama lah ya, drama. Lalu yang keempat,
nih ini juga nggak kalah penting gitu ya, nggak penting gitu ya buat apa, buat buat hidup lo orang gitu ya. Menurut gua hal keempat yang nggak penting adalah membahagiakan orang lain. Maksudnya di sini adalah kalau lu sudah punya keluarga, ya lu bahagiainlah keluarga lu gitu, bukan keluarga orang lain gitu loh. Ya kan? Ya sorry to say gitu ya kan, bahwa ngapain lu bahagiain orang lain? Lu fokuslah pada inner circle lu gitu loh ya kan. Kalau lu memang mau membahagiakan teman baik lu, ya is okay, tapi yang bukan teman baik lu ngapain lu bahagiain gitu loh ya. Jadi jangan berpikir bahwa dengan lu membahagiakan orang lain yang memang bukan inner circle lu gitu ya, itu penting. No gitu, itu justru nggak penting gitu loh, nggak penting. Ataupun ngebantu orang lain yang memang ya lu nggak kenal, ngapain ngebantu orang lain yang lu nggak kenal gitu loh ya kan. Lebih baik bantulah orang yang memang membutuhkan gitu lah ya kan, yatim piatu misalnya, atau mungkin melakukan sumbangan ke panti jompo gitu ya, atau ke panti asuhan gitu. Itu lebih better gitu lah daripada ngebantu orang yang ya lu nggak kenal, ngapain gitu. Memang ya bantu yatim piatu, bantu panti jompo juga memang lu nggak kenal, tapi that's better gitu loh dibanding lu ngebantu orang di luar sana ya udah nggak kenal, nggak deket, kita nggak tahu asal usulnya ya kan, terus lu bantu gitu, ngapain gitu. Itu buang-buang, mendingan lu berpahala deh gitu loh, daripada dibanding lu wasting time gitu ya untuk ngebantu orang lain. Ya bantulah keluarga lu gitu, bantulah saudara lu, bantulah istri lu gitu lah ya kan. Yang penting lu ngebantu orang lain, ngapain ya kan. Mungkin lu pada ngerti lah maksud gua lah ya kan. Jadi nggak penting rasanya lu membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu untuk ngebantu orang lain yang memang bukan fokus lu gitu loh. Fokuslah pada keluarga, fokuslah pada bisnis lu gitu loh ya. Ya bantu kalau mau bantu, bantulah bisnis lu supaya naik, bantulah keluarga lu supaya bahagia gitu loh. Mendingan begitu gitu, dibanding lu ngebantu orang yang bukan dalam pada inner circle lu gitu ya kan. Tadi yang keempat. Yang kelima ya, teman-teman yang toksik itu nggak penting. Boleh lu singkirkan lah teman-teman lu yang toksik itu. Teman-teman toksik tuh yang kalau kerjanya tuh kalau ngumpul tuh ngomongin kejelekan orang ya kan. Lalu nggak bisa move on ya kan. Terus lalu kerjanya cuma mengeluh ya kan. Nggak ada motivasi ya kan, kerjanya ya itulah. Teman-teman yang toksik itu ya bolehlah lu singkirkan, lu buang jauh-jauh deh toksik. Mungkin mereka berjudi, mungkin mereka tukang mabok ya kan, penjahat ya gitu. Mending lu berteman dengan memang teman-teman lu yang lu rasa bisa bikin lu bahagia. Pertama bahagia, lu harus senang dulu kalau ada di antara mereka gitu ya, bahagia dulu gitu loh. Yang kedua bisa ngebantu lu dalam artian bisa menambah knowledge, bisa memotivasi lu ya kan. Bisa kalau memang lu lagi down mereka bantu lu gitu ya kan. Kalau memang orang-orang itu adalah benar-benar teman ya, benar-benar teman ya, bukan teman yang ada maunya aja gitu ya lu boleh deh lu berteman dengan temen yang seperti itu. Tapi kalau memang temen yang dateng kalau cuma ada maunya aja ya itu buang jauh-jauh deh gitu lah ya. Temen itu memang penting ya untuk komunitas. Jadi lu punya komunitas, yaitu ya temen lu itulah, teman-teman lu itu lah ya. Jadi lebih bagus, lebih penting adalah lu mencari teman yang memang bisa berbagi cerita gitu, entah bisa memotivasi lu, berbagi ide, berbagi ilmu gitu ya. Mungkin sering denger lah gitu, kayak pepatah, kalau teman-teman lu adalah penjahat atau kriminal,
ya one day lu pun akan menjadi kriminal gitu ya kan. Teman-teman lu suka nyopet gitu, suatu saat nanti lu akan terpengaruh gitu ya, lu jadi juga akan ikut-ikutan nyopet gitu ya kan. Tapi kalau teman-teman lu itu adalah seorang yang sukses ya kan, yang punya businessman gitu, atau mungkin teman-teman CEO, owner, ya lama-lama pola pikir mereka itu akan mempengaruhi lu gitu. Lu akan bisa ya menjadi seperti mereka juga, mungkin menjadi owner gitu, jadi businessman gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman lu kreatif ya lu pun akan ikut kreatif gitu, karena lingkungan itu penting lah ya. Lingkungan sekitar kita tuh kita mesti jaga ya, teman-teman yang positif, orang-orang yang positif gitu, jangan mencari teman-teman yang negatif ya kan. Apalagi sebenarnya banyak sih hal-hal yang nggak penting dalam hidupku. Dan ya mungkin sharing dari gue, kalau orang punya hal-hal apa aja sih yang nggak penting menurut orang, boleh nih di share ke gue juga. Barangkali menurut gue iya juga ya, ini nggak penting nih.